Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes powerbank seri Cooktek 10 Plus. Nah, versi Plus itu pembaruan dari powerbank Cooktek versi 10. Ini saya punya 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang berfungsi dengan baik. Nah, ada versi terbaru. Membuat saya penasaran untuk melakukan tes powerbank ini. Nah, saya beli dengan harga sekitar 636.000 ya. Ini tentunya bermain-main voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Dengan kemampuan support daya 120 watt 15.000 mAh. Kalau yang versi terdahulu 10.000 mAh, dan ini klaimnya mengusung teknologi terbaru, kemampuan protokol IC cepat diperbarui atau diperluas cakupannya, dan ada beberapa display yang menampilkan informasi yang lebih bagus dibandingkan versi terbaru. Nah, akan saya tes powerbank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa powerbank ini? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Cooktek 10 Plus yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Khas Cooktek kombinasi hitam plus biru, elegan banget gambarnya. Oke. Lalu kita akan dapat bonus silikon case. Nah, lihat ini. Powerbank ini bungkus silikon powerbank. Coba ya kita lihat model silikon case-nya. Ini mahal harganya, gratisannya atau bonusnya. Lihat dia seperti ini. Lalu ada gantungannya juga sangat bagus. Nah ya lumayan dapat bonus. Nah seperti ini. Oke, lalu kita akan dapat ini buku panduan. Buku panduannya ini menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin plus bahasa Inggris. Nah lihat ini. Kemudian kita akan dapat kabel PD. Ada seperti ini dari brand Cooktek. Coba kita lihat kabelnya. Ini sebentar saya lepas dahulu karetnya. Nah dia memiliki panjang ya kurang lebih agak pendek ya, namanya juga kabel powerbank. Dia segini panjangnya, kurang lebih ya sekitar 25 atau 30 cm. Kemudian dari sisi ampere dia support 6 ampere. Sangat mantap kabelnya. Mahal loh kelas kabel harga arus 6 ampere ini. Sekitar di 50 sampai 100 harganya. Rata-rata yang ada di pasaran itu 5 ampere, ini 6 ampere. Nah, untuk port kabelnya ini biru muda seperti ini. Nah, ini ya warna port kabelnya biru muda. Kemudian kita akan dapat powerbank yang saya beli ini warna hitam atau dark. Dari sisi warna ini menggunakan desain warna doff, sedikit agak meninggalkan keringat atau mudah meninggalkan keringat. Ada tulisannya 10 dan ada tulisannya Cooktek. Ketika ini saya tekan, ada digital display atau smart digital display yang akan nyala, tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat dari sisi sini kosong. Kita lihat dari sisi sini ada tulisan 10 plus. Ini serinya Cooktek 10 plus. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasinya. Coba saya perjelas dahulu. Nah, lihat dari sisi spesifikasi Cooktek 10 plus ya, untuk ini dayanya maksimalnya 120 watt. Nah, ini sel kapasitinya dia itu bisa mencapai real 8.300 dari teori 15.000 mAh. Ini tapi secara teori ya, nanti kita cek lebih lanjut real kapasitinya. Kemudian yang lainnya dia seperti ini. Nah lihat. Nah ini selnya dia menggunakan per sel 5.000. Nah lihat ini. Kalau 4.900 ini mungkin ukuran real atau rated ya. Ya intinya antara 4.900 sampai 5.000 selnya dia. Kemudian dari sisi sertifikasi keamanan, lihat ini banyak sekali sertifikat keamanannya. Mulai dari ada logo seperti ini, ada logo seperti ini, dan nah lihat yang saya suka. Ini sudah mengantongi sertifikat Triple C dan menggunakan teknologi sel lithium ion, bukan kaleng-kaleng ya. Ada logo seperti ininya. Nah dari sisi sini sudah. Kemudian kita lihat dari sisi balinya ini ada model tekstur yang berbeda, enak, nyaman dipegang, kasar, sehingga ketika kita taruh di lantai itu tidak mudah tergores ya. Ya tergores tapi tidak terlalu kelihatan gitu karena teksturnya beda, enak, elit, terkesan elit teksturnya. Kemudian lihat ini ada logo pesawatnya. Dia mencapai 52 WH dan aman digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia karena ada logo pesawatnya tadi plus ada sertifikat Triple C. Kemudian dari sisi port lihat ini ada 3 port. Satu port warna biru seperti ini USB-C, disebut bisa in out. In out itu bisa untuk recharging power bank dan bisa untuk charging ponsel ataupun device lainnya. Ini out 2 hanya bisa untuk output saja, lihat ini. Nah ya, kemudian out 3 USB-A. Nah ini lihat
di saat output saja. Nah, ini ada tulisannya Cooktek 15.000 mAh plus. Ini perbandingan desain antara Cooktek 10.000 mAh, 15.000 mAh versus botol minuman. Nah, ini dia memiliki panjangnya sedikit agak panjang ya kalau dibandingkan dengan botol minuman. Nah, seperti ini perbandingannya. Nah, ya tidak terlalu signifikan besarnya atau panjangnya. Sekarang coba saya berdirikan. Nah, lihat ini. Nah, sebentar, saya tata dahulu. Ini perbandingan dari sisi tebal dibandingkan dengan botol minuman. Nah, lihat ini. Sedikit lebih tebal, tapi tidak tebal-tebal amat. Nah, ya. Kemudian coba kita lihat dari sisi seperti ini. Nah, lihat ini. Perbandingan dari sisi tingkat lebarnya. Nah, seperti ini perbandingannya. Kalau menurut saya ya 11-12 lah ya, dengan Cooktek yang 10.000 mAh versus 15.000 mAh. Tes perbandingan berat antara Cooktek 10 ini 10.000 mAh versus Cooktek 15.000 mAh atau 10 plus. Sekarang coba kita lihat dari sisi Cooktek yang 10.000 mAh dahulu. Lihat ini beratnya 283. Nah, oke, sekarang kita ganti Cooktek 10 plus yang 15.000 mAh. Lihat ini 344. Nah, itu ya perbedaan beratnya. Dari sisi build quality Cooktek, coba kita analisis hubungan antara casing satu dengan yang lainnya. Sangat rapi pengerjaannya, rapi. Nah, lihat ini. Ya, sangat rapi. Lihat. Coba kita lihat dari sisi yang lain, misalnya sambungan yang ini, rapi. Nah, ya, sangat rapi. Coba dilihat dari sisi yang ini. Sangat rapi, tidak perlu diragukan lagi. Dari sisi tulisan, lihat jelas dan tidak asal-asalan sablonan tulisannya. Nah, coba mungkin dari sisi sini, lihat ini sebentar, saya perjelas. Sangat rapi. Nah, ya kemudian coba dari sisi spesifikasi juga sangat rapi. Analisis tentang keawetan power bank Cooktek, tidak perlu ragu. Saya sudah menggunakan Cooktek sekitar 3-5 tahun. Masih awet, berfungsi dengan baik. Ini buktinya. Ini powerbank Xiaomi Redmi Powerbank. Nah, ini buatan dari brand Cooktek ya. Saya menggunakan sejak tahun 2021 bulan 2 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba saya nyalakan. Nah, ini masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau pengen tahu ini pabrikan yang membuat, ini namanya dulu Cooktek itu dia Zimi Korporasi. Nah, ya sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, usia pakai 5 tahun lebih. Masih kurang juga untuk analisis keawetan powerbank Cooktek. Saya sudah menggunakan Cooktek ini sejak 1 tahun yang lalu. Masih berfungsi dengan baik. Coba saya nyalakan. Performa Xiaomi Turbo Charge-nya juga masih bagus. Berdasarkan tes alat yang saya punya ke Xiaomi Poco M6 Pro, Turbo Charging 60 Watt masih aktif, belum turun performa. Jadi kalau menurut saya tentang keawetan sebuah powerbank Cooktek tidak perlu ragu. Dari sisi yang lain, Cooktek itu powerbanknya membuat sendiri ya. Bisa dilihat ini, manufaktur by Cooktek Teknologi. Nah, ini dia buat sendiri, beda kalau Xiaomi. Nah, saya jelaskan di sini. Sebentar. Nah, ini manufaktur for Xiaomi Korporasi yang membuat Zimi Korporasi. Nah, atau Cooktek. Jadi jelas powerbank Cooktek itu tingkat keawetannya sangat awet dan dia membuat sendiri. Kualitas kabel bawaan powerbank Cooktek. Nah, ini ada tulisannya seperti ini dan ada logo Cookteknya atau tulisan Cooktek. Sekarang kita analisis kualitasnya. Dari sisi tingkat kerapian sangat rapi pengerjaannya. Lihat ini. Nah, ya sangat rapi. Kemudian dia menggunakan port warna biru. Lihat ini, teknologi terbaru ini, model warna biru atau warna terbaru lah, lebih fresh, enak dipandang. Kemudian dari sisi ampere, dia menggunakan 6 ampere. Jarang powerbank bawaan kabelnya 6 ampere. Yang saya tahu rata-rata itu 5 ampere. 5 ampere dikali 100, maksud saya 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt, atau 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Ini jarang. Ini kalau Cooktek 6 ampere dikali 20 volt sama dengan 120 watt, mengikuti kemampuan Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Tes chip e-marker kabel Cooktek ini dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi. Saya hubungkan dahulu. Nah, ini saya menggunakan powerbank Cooktek ya. Nah, lihat ini start dari baterai 58%. Kemudian ini coba saya masuk ke USB-C e-marker. Nah, lihat ini USB-C e-marker. Oke, sekarang kita tes kualitas atau kemampuan USB-C e-marker dari Cooktek ini. Saya hubungkan kabelnya. Nah, lihat
Secara tulisan dia itu USB 2.0, USB-C markernya, panjang di bawah 1 meter, voltasenya 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250. Tapi secara ampere ini 6 ampere. Nah, masa Cooktek bohong? Nah, kalau menurut saya kemampuan cara membaca USB Dr. Finirsi ini dia terbatas pada 5 ampere. Ketika 6 ampere dia tidak bisa. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti kita cek lebih lanjut. Kalau dia 5 ampere ke Xiaomi kan pastinya 55 watt ya. Nanti kita cek ke ponselnya Xiaomi langsung apakah dia support 67 watt atau tidak. Nah ya, jadi untuk sementara waktu kita bisa menganalisis dari si USB-C marker saja. Ada USB-C markernya, tapi kalau menurut saya kurang valid antara tulisan 6 ampere ini dengan yang ada di data USB Dr. Finirsi. Jenis sel powerbank Cooktek 10 Plus. Coba kita lihat dari sisi yang ada di spesifikasi ini saja ya. Nah sebentar, saya cari dahulu spesifikasinya. Dia ada di, nah ini sini. Nah ini spesifikasinya. Baterai tipe lithium ion cell. Nah ya, lithium ion cell per selnya 5000 mAh. Nah ya, jadi ini 5000 mAh dikali 3 sama dengan 15000 mAh. Jadi di dalam power bank ini menurut saya ada 3 sel, per selnya 5000 mAh sama dengan 15000 mAh. Jenisnya lithium ion. Nah, ada juga yang agak menyesatkan informasinya atau saya yang kurang pemahaman antara lithium ion dengan polimer. Ini ada dari Cooktek yang untuk Xiaomi ya. Nah, sebentar, ini lihat baterai tipe lithium ion polimer. Nah, kalau menurut saya, pendapat saya ya, ini menggunakan baterai polimer. Nah, ini bedanya lihat antara baterai lithium ion dengan baterai polimer. Sebentar, saya dekatkan dahulu. Nah, lihat ketika di Cooktek yang menggunakan sel lithium ion, dia penulisannya seperti ini, lithium ion cell. Sedangkan yang di Xiaomi dari Cooktek juga lithium polimer baterai. Beda ya, kalau menurut saya ini baterai polimer, ini benar-benar lithium ion. Cara penulisannya seperti ini. Mohon dikoreksi bila salah. Nah, kemudian kalau pengen tahu jenis sel dari lithium ion yang ada power bank pada Cooktek 10 Plus ini, menurut saya ini menggunakan sel seperti ini. Lihat-lihat, ini selnya seri 21700 lithium ion. Per selnya ini bisa mencapai 5000 mAh. Lihat, saya taruh satu ya. Ya, lihat ini di sini, kemudian 2. Nah ya, 1, 2. Menurut saya 3 ini. Nah seperti ini. Kalau ini lihat 1, 2, pas ya. Nah ya, kalau menurut saya ini ada 3 sel. Nah ada juga yang menggunakan lithium ion, ini serinya itu 18650. Ini per selnya sekitar 3300. Nah ini ditaruh pada Cooktek yang 10.000 mAh, yang seri 10 standar, bukan plus. Nah ada juga yang sel polimer. Nah ini sel polimer yang ada pada Xiaomi Redmi Powerbank. Lihat ini ketika ditaruh dia seperti ini. Ada 2 sel. Ini per selnya 10.000 mAh sama dengan 20.000 mAh. Nah kira-kira seperti itu ya tentang jenis-jenis sel atau jenis sel yang ada pada powerbank Cooktek 10 Plus. Kualitas sel powerbank pada Cooktek 10 Plus ini, walaupun menggunakan sel lithium ion, ada yang kualitasnya buruk atau biasa atau bagus. Dikatakan buruk ketika dia mudah bocor atau dayanya mudah habis. Dikatakan bagus ketika awet sejak pertama kali di charging dari pabrikan sampai ke tangan saya. Oke, ini saya buktikan. Ini sejak pertama kali unboxing sampai sekarang belum saya cas sama sekali. Saya biasanya seperti itu. Kemudian ini cuma saya gunakan sedikit ya, mungkin untuk tes tingkat nyala ponsel ataupun tes USB-C marker kabel tadi. Nah, tersisa daya 57% atau 58% sejak pertama kali saya terima. Nah, ini menunjukkan sebuah kualitas sel yang bagus. Kenapa kok bagus? Tidak mudah bocor. Nah, sekarang kita analisis dari pabrikan ini diproduksi kapan. Lihat ini analisisnya. Dia diproduksi tahun 2025 bulan 12. Lihat ini. Nah, kira-kira seperti itu datanya ya. Sampai ke tangan kita berarti sekitar 3 bulan. Kira-kira seperti itu atau 2 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan ini tersisa daya 57. Entah dari pabrikan itu dicas 80% atau 70%, saya tidak tahu. Tapi menunjukkan daya segini menurut saya masih dalam kategori bagus. Nah, sebagai simulasi lain contoh, ini ada power bank, maksud saya baterai recharging. Dia mengasumsikan seperti ini, dicas full dalam waktu 1 tahun,
turun daya 15%. Dalam waktu 2 tahun turun daya 20%. Ini ciri-ciri sebuah baterai yang kualitasnya bagus. Kenapa kok bagus? Tidak mudah bocor atau daya simpan listriknya awet. Nah, sama seperti di Cooktek ini. Nah, lihat. Dia tersisa daya baterai 57%. Menurut saya ya bagus, tapi tidak bagus-bagus amat karena dalam waktu 2 bulan ini ya. Nah, yang menjadi pertanyaan yang saya tidak tahu kan, dia itu dicas dari pabrikan berapa persen. Nah, gitu. Dan menurut saya, hindari ya kita menerima sebuah power bank dalam kondisi baterai low bed atau habis total. Itu celaka. Menurut saya, baterainya mudah bocor atau bisa rusak. Karena tips dalam menyimpan sebuah baterai power bank itu atau power bank itu, kita tidak boleh menyimpan baterai sebuah power bank dalam kondisi baterai low bed atau habis total. Itu celaka, bisa merusak sel dari power bank itu sendiri. Dari sisi tampilan digital display power bank Cooktek 10 Plus. Nah, ini lihat, ini saya nyalakan. Dia seperti ini tampilan digital displaynya. Ada persentase baterai, ada tulisannya Cooktek 10 dan ada port C1, C2 dan A. Lihat ini. Dan dia sudah ditata sama, lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Kemudian dari sisi yang lain, ini coba ketika saya tekan, dia akan seperti ini. C1, C2, C3. Dan dia rata. Nah ya, kemudian kita lihat dari sisi sini, ada always on display atau tidak. Nah ini lihat. Kalau mau pindah, tinggal kita tekan, nah dia pindah. Kalau mau tidak, ya tinggal kita tekan, dia pindah. Kita klik memilih, dia akan mati. Nah seperti itu. Kemudian ada beberapa fitur yang diperbarui dari Cooktek yang lama. Ini kan kurang lebih tampilannya sama seperti Cooktek yang lama, lihat ini. Nah coba kita bandingkan ya. Nah, bedanya dia seperti ini. Nah ini sama saja. Nah kemudian sama, kemudian sama. Nah ya, oke. Kemudian yang diperbarui dia ada seperti ini. Coba ya, caranya itu dia ada mendeteksi ampere kabel, tapi untuk ponsel-ponsel tertentu yang support lah, kira-kira seperti lihat ini. Saya menggunakan umpama Cooktek 6 ampere kabelnya ya, ke ponsel Xiaomi Turbo Charging ini 60 watt. Silahkan diperhatikan bagian sininya, nanti dia akan keluar notifikasinya. Lihat ini, saya nyalakan ya. Nah sebentar, ada tulisannya ini C1 Xiaomi 6 ampere kabel, terlihat ya. Nah itu, jadi dia mampu mendeteksi kabel yang kita gunakan. Cumpama ini saya pindah ya, saya pindah ke sini. Tapi ingat, ini tidak kadang beberapa seri ponsel, misalnya Infinix ataupun Vivo, kadang ada yang tidak bisa keluar seperti itu. Lihat ini, saya hubungkan. Sebentar. Nah, C2 Xiaomi 6 ampere kabel. Nah, tapi tadi kan yang bagian C1 support 60 watt, ini support turbo charging 33 watt. Nah ya unik. Nah misalnya, oh kalau coba menggunakan kabel tidak Cooktek apakah bisa atau tidak. Nah ini sudah saya siapkan sebentar. Ini dari Vivang 240 watt. Yang dibaca power bank ini ya, membacanya itu dari sisi ampere ya, bukan watt. Jadi kabel itu ukurannya ampere. Saya lebih sering mengatakan seperti itu, ampere. Oke, lihat ini. Ini saya hubungkan pada port C1. Coba kita hubungkan, kita tes saja. Lihat ini, C1 5 ampere. Nah memang ini 5 ampere, 240 watt itu 5 ampere. 5 ampere dikali 50 volt sama dengan 250 watt, tapi tertulisnya 240 watt tadi 5 ampere. Kalau ke Xiaomi ini 11 volt, 5 dikali 11 sama dengan 50 watt turbo chargingnya. Coba kita pindah. Nah ini saya suka, tampilannya lebih fresh, diperbarui lah ya, informatif. Jadi kita tahu yang bekerja itu kabel berapa ampere, semacam kayak ada chip e-markernya ya. Lihat ini, lihat. Nah ini lihat 5 ampere tetap, tapi ini turbo charge karena ini port kedua. Nah misalnya coba kita tes menggunakan kabel 3 ampere. Lihat ini ya, apakah bisa atau tidak. Saya juga penasaran, ini teknologi yang unik dan beda teknologinya ya. Nah ini kabel 3 ampere dari brand Venson. Coba port C1 dahulu, dia mampu membaca atau tidak ya. Nah ini 3 ampere Venson. Kalau 3 ampere itu dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah lihat, coba perhatikan bagian power banknya. Sudah saya hubungkan, kita lihat. Oh bisa, mantap ya kabelnya. Maksudnya sistem membaca pada modul power banknya.
Nah lihat, Mi Turbo Charging karena 3 ampere itu ke Xiaomi 11 volt 33 watt atau Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Coba saya pindah ke port yang sebelah sini. Nah ini yang saya suka. Tapi ingat catatannya, beberapa ponsel mungkin tidak bisa membaca. Ini kan QuickTech itu lebih ke Xiaomi ya. Jadi dia itu support cara membacanya atau sinkron lah ya. Datanya kira-kira seperti itu. Dan ini saya hubungkan yang bagian C2, tetap terbaca 3 ampere. Nah ya, cukup bagus sekali. Sebuah tampilan informasi digital display yang beda dan lumayan memberikan sebuah informasi kabel itu yang dicolokin support berapa ampere. Tes akurasi digital display powerbank Xiaomi 10 Plus ini. Nah oke, ini saya ada pembanding 3. Nah namanya kita menggunakan sistem akurasi perbandingan ya, jadi harus sama-sama menggunakan powerbank. Kalau kita menggunakan pembanding misalnya USB Dr. Cozy seperti ini, ya tidak setara perbandingannya, itu USB Doctor versus powerbank tidak setara. Jadi saya menggunakan standar pembanding 3 powerbank ini. Oke, sekarang coba dari sisi misalnya Vivan dahulu. Ini Vivan juga ada digital display-nya. Nah jadi pembandingnya itu harus sama-sama dari sisi powerbank gitu ya. Oke, saya hubungkan dahulu ini. Nah sebentar. Nah lihat, super fast charging aktif 25 watt. Nah kita larinya lihat ke sini. Nah kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah lihat ini dayanya. Ini kalau Vivan itu tidak ada volt dan ampernya ya. Jadi kita mengikuti Vivan, ini dayanya masih jalan di 13 watt. Nah kita lihat dahulu, nanti kita bandingkan dengan kedua powerbank ini. Kita tunggu sebentar, ini masih terus pada daya maksimal. Kalau pengen, nah lihat ini. Nah dia berhenti di 22 watt. Nah sudah ya, ini lihat. Jadi dia itu dayanya 22 watt. Akurasinya ke ponsel Samsung. Sekarang kita ganti misalnya ke ponsel Xiaomi yang 10 biasa. Ini yang versi lama, belum plus. Nah lihat ini, super fast charging aktif ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah kita tunggu sebentar. Ini dayanya masih di 97, 99. Nah seperti ini pembandingannya. Kalau saya pola pikirnya seperti itu ya. Mungkin ada yang beda pendapat ya, kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Nah kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Tadi 22 watt, 21 watt. Nah lihat ini yang dari sisi QuickTech 22 watt, 22,5. Nah kurang lebih sama di 22 watt. Nah ya, ini akurasinya. Nanti kalau yang ada beda sendiri ya itu berarti tidak akurat gitu loh ya. Karena kan ini menggunakan sistem 3 powerbank. Nah ini ganti ke Xiaomi powerbank yang 10 Plus. Nah lihat ini. Nah kita tunggu sebentar. Nah lihat, kalau kita tes ke Samsung tidak ada yang Samsung 25 watt ya, tidak ada notifikasi pakai kabel apa. Nah sedikit kurang kompatibel dari sisi cara membaca kabelnya gitu, kira-kira seperti itu ya. Lihat ini masih loading, ini masih di daya 10 watt. Nah lihat ini dia naik terus, kita tunggu sebentar ya, ini masih naik terus dayanya. Nah lihat sudah mencapai titik daya maksimal di 21. Nah kalau menurut saya ini kategorinya akurat. Kenapa kok agak turun? Tadi kan 22 watt ya, mungkin karena misalnya baterai yang ada di Samsung ini sudah lumayan terisi banyak di 35, jadi berpengaruh ya. Lihat ini ketika saya nyalakan misalnya di 21 ya, namanya kita melakukan pengetesan ke ponsel, pasti setiap kali ada penambahan daya di baterai ponsel, pasti di sini melakukan penurunan daya. Jadi kalau menurut saya akurasi digital display wattmeter pada powerbank QuickTech 10 Plus ini kurang lebih sama dengan powerbank lainnya, lumayan akurat. Nah ini ada yang unik pada powerbank QuickTech 10 Plus dibandingkan dengan powerbank QuickTech 10. Nah lihat ini ya, ketika sama-sama saya tekan sambil kita tahan. Nah ini lihat sebentar. Nah namanya fitur flip atau rotasi layar lah ya. Ketika ini saya tahan kedua-duanya 1, 2, 3. Nah yang QuickTech ini tidak bisa flip yang lama. Lihat ini saya tekan ya, 1, 2, 3, 4, 5, mati. Nah tapi yang QuickTech ini dia ada fitur flipnya sehingga dia seperti ini. Jadi kalau mungkin dapat dalam kondisi terbalik layarnya,
Jangan menganggap rusak, mungkin tidak sengaja kepencet lalu dia flip dengan sendirinya. Tinggal kita pencet saja, kita kembalikan ya. Coba ini saya tekan sambil ditahan 1 2 3, nah flip, ditekan lagi, lihat ini 1 2 3 flip. Nah ya, ini mungkin ada yang model mau menggunakan seperti ini, manfaatnya kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya lebih suka ya estetikanya kan lebih bagus seperti ini. Ini namanya fitur flip atau rotasi layar pada powerbank QuickTech 10 Plus. Tes protokol cepat powerbank 10 Plus pertama menggunakan USB donor Finersi melalui USB-A dahulu ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah selesai. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB-A. Selebihnya dia semuanya aktif kecuali VOOC, Super VOOC, PUM Express dia tidak aktif. Lanjut, kita tes dari sisi USB-C. Nah, lihat tes lewat jalur USB-C 1 sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini ya. Dia support PD 3.0 100 watt. Nah, kemudian baterai charging 7,5 watt. Mungkin ini mode daya rendah. Selebihnya dia tidak support semuanya. Lanjut kita tes dari sisi USB-C 2. Nah, lihat sudah selesai lewat jalur USB-C 2, PD 3.0 33 watt dan baterai charging 7,5 watt. Selebihnya dia tidak support semuanya. Lanjut kita tes dari sisi menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, lihat ini ya proses menggunakan USB Dr. Cozy. Ini lewat USB-C 1. Dia langsung PD-nya 70 watt. Lihat ini. Kemudian PPS-nya 100 watt. Untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Kemudian PPS-nya ini 5 sampai 11 volt 5 ampere. Atau 5 sampai 20 volt 5 ampere. Kalau 20 volt dikali 5 sama 100 watt, dia sudah sesuai. Selebihnya QC dia tidak support, merah semuanya, ada tulisannya Mi gitu. Nah, kemudian ini lihat saya tes lewat jalur USB-C 2. Langsung PPS-nya ini 33 watt, kemudian PD-nya 27 watt. Voltasenya dia support 5 volt sampai 9 volt, PPS-nya 11 volt 3 ampere, 5 sampai 11 volt 3 ampere. Untuk QC-nya dia diaktif ya, ada tulisannya Mi gitu. Lanjut tes PD trigger. Nah, ini saya masuk ke fast charging kalau PD trigger, oke. Nah, PD trigger secara USB Dr. Finersi dia itu mengetes protokol cepat PD 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR dan AVS. Nah, ini ya, saya masuk ke PD trigger. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading. Nah, kita tunggu. Nah, dia support 100 watt. Nah, ini struktur voltase dan ampernya dia support 5 volt sampai 20 volt. Secara ampere dia support 3 ampere, 5 ampere dan 3,5 ampere. Ini ya struktur daya PD trigger, volt dan ampernya. Tes Ripple Powerbank ini coba saya bandingkan dengan menggunakan Xiaomi Powerbank 160 watt untuk digunakan charging ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, pertama coba dari sisi QuickTech dahulu. Kita cek Ripple-nya ke ponsel Samsung ya. Nah, ini saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, super fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading sistem negosiasi dayanya yang aktif VPS. Nah, lihat seluruh dayanya dia akan naik terus menuju titik daya maksimal. Sudah dayanya di atas 15 watt ya. Oke. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, voltasenya di 8,7 volt tadi. Lihat ini Ripple-nya. Kalau QuickTech, nah sebentar. Kalau QuickTech menghasilkan nilai Ripple ini VPP-nya 40 mV. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai 38 mV. Nah, ini hasil Ripple dari QuickTech. Sekarang saya ganti ke powerbank Xiaomi 165 watt. Seperti apa Ripple-nya tadi? Kalau QuickTech sekitar di 40 ya Ripple-nya. Nah, ini seperti ini. Ini menggunakan kabel bawaan powerbank juga. Kalau Xiaomi ini built-in kabel. Nah, lihat nih sebentar. Nah, super fast charging aktif juga yang 25 watt ya. Sekarang saya masuk ke menu. Oh, sebentar. Ini masih naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal atau negosiasinya. Nah, lihat dayanya sudah di atas 15 watt, super fast charging aktif ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat Ripple-nya ini coba saya pause secara acak. Nah, menghasilkan sebuah nilai 46. Jadi ya kurang lebih ya sama lah ya dengan QuickTech 1112, sedikit lebih tinggi dari Xiaomi 65 powerbank. Tadi kalau QuickTech di angka sekitar 40, ini 46 mV VPP-nya.
Tes resistensi kabel bawaan powerbank QuickTech ini arusnya 6 ampere. Nah, coba ya saya menggunakan dual USB dokter secara langsung. Nah, ini lihat, ini pertama menggunakan USB dokter Finersi seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke lihat sebentar, saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya menggunakan USB dokter Kosi seperti ini. Nah, nanti kita akan ketahuan antara daya sebelum melewati kabel dan setelah melewati kabel. Nah, itu sama dengan resistensi. Resistensi itu ibaratnya sebuah hambatan kabel. Jadi kabel itu ada hambatannya entah berapa watt atau berapa watt. Lihat, super fast charging aktif. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi dahulu. Ini sebelum melewati kabel. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih negosiasi daya untuk melihat daya maksimalnya. Nah, lihat sudah mencapai titik daya maksimal sepertinya. Dari sisi sebelum melewati kabel USB Dr. Finersi mencapai 22 watt. Nah, setelah melewati kabel USB Dr. Kosi 20 watt, 22 watt. Nah, lihat ini, silakan dikurangi sendiri. Kalau menurut saya resistensinya anggap kurang lebih di sekitar 1 sampai 2 watt dengan panjang kabel ini sekitar 30 cm. Nah, seperti ini ya resistensinya, atau ya silakan dihitung sendiri antara dari sini ke sini. Tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD C to Lightning. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Start dari baterai tadi 5%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di digital display kabel. Nah, ini lihat, dia ada indikator PD-nya yang aktif atau fast charging-nya aktif dengan daya 9,9 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Ingat, ini era ponsel tahun 2018. Jadi daya segini fast charging-nya ya sudah cukup bagus di era tahun itu. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di QuickTech. Dia menampilkan daya sama 9,9 atau 9,7 dengan voltase 1,1 ampere dikali 9 volt. Jadi bisa ya untuk powerbank iPhone, tentunya juga bisa untuk iPhone seri di atasnya dengan status fast chargingnya aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Acer USB Type-C atau USB-A. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 25%. Kita cek fast chargingnya aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya FCP atau Fast Charging Protocol dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Sekarang kita cek dari sisi ripple ke ponsel Samsung. Nah, lihat ini, coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai ripple VPP-nya 100 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt tetap saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat, saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 83%. Kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Nah, ini saya belum sempat kuras baterai pada ponselnya ya, tapi ya yang penting indikator quick chargingnya aktif, ceknya lebih ke situ. Oke, sekarang kita cek dari sisi notifikasi yang aktif. Fast chargingnya QC 3.0 dengan struktur daya 6,3 volt kali 1,4 ampere sama dengan ini, jalan di 9, sekian watt. Tadi pertama kali colok mencapai 13, sekian. Oke, sekarang kita masuk ke menu ripple. Nah, ini hasil ripple-nya, coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV, status quick charging aktif, ripple-nya lumayan rendah. Tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 32%, fast charging aktif ini lewat jalur USB-A. Lihat ini, dia mencapai tadi maksimal di 14,9 watt yang aktif QC 9 volt dengan struktur daya 8,8 volt kali 1 ampere sama dengan 8,4 watt. Ini performa ponsel ini sudah turun performa ya, usia pakai 3 sampai 4 tahun. Tapi secara notifikasi fast chargingnya masih aktif, wajar. Dayanya turun performa sekali lagi karena usia pakainya sudah lama. Saya kalau tes ini lebih berpatokan pada indikator fast chargingnya, bukan dayanya. Lihat, saya cek ripple-nya mencapai VPP 46 mV, status fast charging Vivo aktif, tapi dayanya sudah turun karena ponselnya sudah turun performa. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Secara kabel bawaan ini butuh 4 ampere. Kalau VOOC 20 watt itu 4 ampere dikali
5 volt sama dengan 20 watt. Coba ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel yang arusnya 7 ampere yaitu Eisager 100 watt. Ini saya hubungkan sekarang. Nah, hanya statusnya charging saja ketika menggunakan USB-A. Nah ya, biarkan posisinya standby, start dari baterai 68%. Sekarang kita cek dari sisi protokol saya cepat. DC yang aktif dengan voltase 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,1 watt. Coba kita cek dari sisi ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai ripple VPP-nya 34 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 ini coba saya ganti dengan menggunakan kabel PD Vivan 240 watt. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Tetap ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt ya. Nah, lihat ada perubahan. Fast charging yang aktif. Tadi tidak support fast charging atau standar charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0. Dengan seteru daya 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,7 ya. Agak rendah karena apa? Ini baterainya sudah terisi lumayan banyak. Nah, sebentar. Nah, 69. Jadi daya segini menurut saya sudah rasional. Tapi kalau dayanya masih di bawah 50%, biasanya dia jalan di area sekitar 13-14 watt kalau fast charging Oppo itu yang ke Oppo Reno 3. Oke, biarkan ponselnya standby ya. Coba kita cek dari sisi ripple ketika menggunakan kabel PD. Tetap menghasilkan sebuah nilai ripple yang sangat bagus kalau ke Oppo Reno 3 itu. VPP-nya lihat ini mencapai 21 mV. Tes ke tablet Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari Vivan. Nah, lihat mulai saya hubungkan terdeteksi Huawei 5 ampere kabel. Nah, kalau ke Huawei terdeteksi tulisannya bagus. Biarkan tabletnya standby. Tapi kok tadi kalau kita melihat status petirnya, coba kita cek dari sisi tulisan saja, hanya charging saja. Nah ya, ya adanya seperti itu. Nanti coba kita ganti kabelnya. Sekarang kita cek dari sisi ini sebentar. Nah, kita cek dari sisi status protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,6 watt. Jadi ya standar charging, tapi bagusnya kalau ke Huawei dia terdeteksi kabelnya menggunakan kabel berapa ampere. Nah ya seperti itu. Sekarang coba kita cek dari sisi ripple-nya. Nah, lihat kalau standar charging ya biasanya kebanyakan ripple-nya rendah karena voltasenya cuma di 5 volt. Lihat VPP-nya atau ripple-nya cuma 19 mV. Tes ke Huawei saya rubah ini dengan menggunakan kabel USB-A dari Eisager ya. Coba apakah bisa supercharger atau tidak atau fast charging lah ya. Coba sebentar. Ini kadang seperti ini. Sebentar saya baru aktif. Nah, oke, saya hubungkan. Nah, coba kita lihat. Nah, supercharging aktif. Jadi kalau powerbank ini lebih bagus menggunakan USB-A ya. Supercharging aktif ada desimalnya. Biarkan tabletnya standby. Sekarang coba kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif tadi. Nah ini SGP namanya atau supercharger protokol lah ya kepanjangannya. Nah lihat dia voltasenya sudah jalan di 8,3 volt. Nah sudah jalan di 16 watt, 17 watt, 18 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah ini lumayan rendah ke Huawei ya, walaupun dayanya sudah supercharger kelas fast chargingnya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 22 mV. Lumayan rendah ripple-nya plus support supercharger protokol aktif. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini sudah nyala. Super fast charging aktif. Nah, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Dengan seteru daya ini masih jalan di 5 watt, 6 watt, terus naik ini dan lihat terus naik ya. Secara voltase sudah di 8,2 volt, ampernya 1,3 ampere dan lihat ini. Dayanya dia akan naik terus menuju titik daya maksimal atau masih negosiasi. Nah, kita tunggu. Nah, sudah jalan di 16 watt. Nah, sekarang saya coba untuk masuk ke menu ripple
menghasilkan nilai ripple. Saya pause cara acak, VPP-nya 45 mV, lumayan rendah hasil ripple-nya. Tes ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 38%, indikator yang muncul charging saja ya, karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya PPS. Dengan struktur daya, ini sudah jalan di 8,1 volt kali 1 ampere, sama dengan di 10 watt. Lihat ini masih negosiasi daya. Dayanya akan naik terus menuju di daya maksimal, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dayanya sudah maksimal di 21 watt. Nah, PPS yang aktif. Sekarang kita masuk ke menu Ripple. Nah, coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 36 mV. Jadi kalau dayanya di atas 20 watt itu setara dengan Infinix Supercharger 33 watt ya. Cuman tidak ada desimalnya karena yang aktif PPS, tapi secara persamaan kurang lebih dayanya sama, sekali lagi dengan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel sama-sama di 22 watt. Tes ke Realme 9i yang support Dart charging 33 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai habis total atau 1%. Lihat ini, statusnya cuma charging saja, tidak Dart charging. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya DC, dengan struktur daya 4,7 volt kali 1,7 ampere, sama dengan 8,4 watt. Ya sesuai, yang aktif cuma chargingnya saja atau standar charging, ya dayanya pasti di bawah 10 watt, kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, ini menghasilkan nilai Ripple, VPP-nya 16 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt, ini saya ganti menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 1% dari charging langsung aktif dengan menggunakan kabel sakti. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya DC, dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,4 ampere, sama dengan 21 watt. Naiknya lumayan besar ya, kalau standar charging tadi di 9 watt misalnya, ini sudah di 21 watt. Kalau menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel ya kurang lebih segini. Dari charging 33 watt dayanya di 21 atau 22 watt, seperti sama di Infinix Supercharger 33 watt. Dayanya sama-sama di 33 watt. Sekarang kita tes dari sisi Ripple. Lihat ini, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai Ripple VPP 46 mV. Tes ke ponsel Itel RS4 power charging 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 55% charging ya, statusnya tidak support power charging tulisannya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya PPS. Tadi watt maksimalnya mencapai di 30 watt dengan struktur daya 9,2 volt kali 3 ampere, sama dengan 27, sekian watt. Nah, oke. Sekarang kita lihat dari sisi Ripple. Nah, lihat ini hasil nilai Ripple-nya. Coba saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 46 mV, lumayan rendah. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya coba dahulu dengan menggunakan kabel PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat start dari baterai 16%, tidak ada desimalnya. Kalau pengen tahu tulisannya yang aktif fast charging, oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang aktif, namanya PD 3.0 fast chargingnya. Tadi daya maksimal mencapai 13,2 watt dengan struktur daya 8,7 volt kali 1,5 ampere, sama dengan 13,1 watt. Sudah sesuai ya, fast charging ya di area di atas 10 watt sampai maksimal di 18 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai Ripple VPP 41 mV, lumayan rendah hasil Ripple-nya. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt, kali ini akan saya coba untuk menggunakan kabel sakti I2C. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini SuperVOOC 45 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang aktif PD 3.0 dengan daya maksimal tadi di 38 watt. Dengan struktur daya 9,5 volt kali 4 ampere, sama dengan 38 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini hasil Ripple-nya sangat tinggi, mencapai hingga, coba saya pause acak,
165 mV VPP-nya. Kenapa kok tinggi? Karena ini voltasenya mencapai 9,6 volt atau di atas 9 volt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 Watt. Saya hubungkan dahulu, kita lihat ini. Lihat start dari baterai 41%, ada tulisannya C1 5 ampere Samsung Super Fast Charging Samsung 2.0 aktif ya. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PPS. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena sudah terisi di 42%. Nah, jadi dayanya rendah. Biasanya kalau dia start dari baterai 5%, bisa mencapai di atas 40 watt. Oke, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini nilai Ripple-nya sangat-sangat rendah. Ini yang saya suka dari Samsung. Dayanya tinggi, Ripple-nya rendah. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple 15 mV VPP-nya. Sangat rendah. Super Fast Charging Samsung 40 watt 2.0 aktif. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt. Ini saya coba menggunakan kabel bawaan power bank yang support 6 ampere. Ini panjangnya sekitar 30 sampai 50 lah ya. Oke, saya hubungkan. Silahkan disimak, ini ada tulisannya unik. Ada tulisannya Xiaomi 6 ampere kabel. Nah, ya, lalu dari sisi notifikasi 67 watt. Start dari baterai 12%. Oke, biarkan ponselnya standby. Nah, coba saya pegang seperti ini. Yang aktif PPS ya, dengan seluruh daya ini masih jalan di 7,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 13 watt. Ini naik terus dayanya sampai titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal di 46 watt. Maksimal ampernya 5,1 ampere. Nah, lihat ini ya. Nah, oke, sekarang coba saya masuk ke Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple 70 mV. Dayanya tinggi tapi Ripple-nya lumayan, tidak terlalu tinggi atau standar lah ya nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt menggunakan kabel PD Vivan 240 watt 5 ampere. Silakan disimak dari sisi digital display-nya. Nanti ada yang unik tampilannya ketika pertama kali saya hubungkan. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Ada tulisannya Xiaomi 5 ampere. Nah, ya ini yang saya suka dari powerbank QuickTech yang versi pembaruan terkini. Yang aktif turbo charging 50 watt, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Yang aktif PPS ya. Lihat ini dengan seluruh daya 8,3 kali 2,8 sama dengan 26. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Kalau 55 watt ya mestinya mendekati 55 watt dayanya. Nah, lihat sudah mencapai titik daya 45 watt. Nah, ya ini daya maksimalnya. Oh, masih naik di 47. Nah, agak sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu Ripple. Menghasilkan nilai Ripple, saya pause secara acak di VPP 70 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan menggunakan kabel sakti. Lihat start dari baterai 6%. Ada desimalnya, turbo charging aktif 67 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif namanya PPS. Dengan seluruh daya ini masih naik terus dayanya ya. Mencapai titik daya maksimal sekarang statusnya di 8,1 kali 2,5 sama dengan 20 watt. Nah, ini dia akan naik terus dayanya. Kita tunggu sebentar sampai titik daya maksimal. Nah, lihat ini dia sudah mencapai titik daya sekarang di 44. Nah, 46. Seluruh dayanya 9 volt kali 4,9 ampere. Anggap ini sudah ya. Sekarang kita cek dari sisi Ripple. Menghasilkan nilai Ripple, saya pause secara acak 69 mV. Cukup bagus menggunakan kabel sakti turbo charging 60 watt aktif. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 23%. Sementara yang aktif standar charging bisa dilihat tadi ya, petirnya 1. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya masih di 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan tadi di sekitar 8 ya. Lihat ini masih negosiasi daya. Jadi restart seperti ini kalau masih negosiasi daya. Biasanya kalau seperti ini dia negosiasinya sampai voltasenya di atas 4. Nah, lihat dia kembali. Negosiasinya lumayan susah ini. Nah, lihat ini. Ponselnya juga nyala. Kita tunggu sebentar ya sampai negosiasinya mencapai titik maksimal dayanya.
Nah, lihat ini negosiasinya sudah berjalan dengan baik. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 3,3 ampere sama dengan 28 watt. Lihat dia mencapai 33 ya tadi. Nah, kalau ini jalan di Vivo Flash Charging 33 watt, setaranya seperti itu. Oke, dari sisi sini sudah, coba saya cek layarnya flash charging aktif. Oke, biarkan ponselnya layar mati. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai Ripple yang sangat rendah. Lihat, hanya mencapai VPP 21 mV. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak. Lihat, start dari baterai 25%. Ketika mode ponsel nyala, flash charging aktif, ada desimalnya dengan menggunakan power bank QuickTech. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 watt. Nah, kali ini akan saya coba dengan menggunakan kabel sakti. Lihat, start dari baterai 20%, flash charging aktif ya. Nah, ini mode ponsel mati dahulu. Sekarang kita cek dari sisi voltase, masih di 4,6 volt kali 1,8 ampere. Nah, lihat, dia mengalami restart atau terjadi negosiasi daya. Biasanya ini kalau flash chargingnya aktif, dayanya pasti di atas 5 volt. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah naik dayanya, voltasenya 7,8 volt, 8 volt. Nah, ini dia akan naik perlahan-lahan menuju titik daya maksimal yang aktif sekarang PD 3.0. Sudah jalan di 39 watt. Nah, maksimalnya masih naik di maksimal di 44 watt. Lihat ini 44 watt ya. Nah, ini kalau disetarakan ya setara dengan Vivo Flash Charging 80 watt karena dayanya di atas 44 watt. Walaupun koma sekian, kalau kita mengacu pada struktur daya, ini jalan di Flash Charging 80 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini hasil Ripple-nya. Coba saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Oke, sekarang coba saya nyalakan ponselnya. Nah, lihat ini flash charging aktif, start dari baterai 23%, ada desimalnya. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai habis total. Fast charging yang aktif 1% ya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif, namanya PPS. Dengan struktur daya ini 7,3 volt kali 1,3 ampere sama dengan 10 sampai 9 watt. Naik turun ya, tadi maksimal di 13, sekian watt. Lumayan agak susah kalau ke Infinix 100 watt ini. Lihat, tingkat kecenderungan di bawah 10 watt. Tapi secara aktif PPS yang aktif, daya maksimalnya tadi lihat di 13 watt. Ya, adanya seperti ini. Sekarang saya coba masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai Ripple yang sangat rendah karena dia dayanya juga rendah gitu ya. Lihat ini, saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple VPP cuma 9 volt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 watt. Coba menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 2%. Fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Yang aktif protokol isi cepat PPS. Dengan struktur daya 7,4 volt kali 1,2 ampere sama dengan di 10 watt. Nah, lihat, dia naik. Nah, lihat ini ada kenaikan daya dibandingkan dengan menggunakan kabel PD secara reguler. Nah, lihat ini dia mencapai, ini masih naik terus dayanya atau masih negosiasi ya. Kita tunggu sebentar sampai pada titik daya maksimal. Nah, lihat sepertinya sudah mencapai titik daya maksimal tadi di 18 watt. Nah, dengan struktur daya 7,6 kali 1,8 sama dengan 14 watt realnya. Oke, sekarang coba saya masuk ke menu Ripple, menghasilkan nilai Ripple tetap rendah. Kalau Infinix ini bagusnya ini, saya pause secara acak, cuma Ripple-nya di VPP 11 mV, sangat-sangat rendah. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt, saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita lihat dari sisi USB Type-C yang aktif DC dengan struktur daya 14,6 volt kali 2,3 ampere sama dengan 34 watt. Tadi maksimalnya di 30 watt. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Nah, ini ya hasil Ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple kurang lebih di VPP 90 mV. Kenapa kok Ripple-nya tinggi? Karena sekali lagi ini voltasenya mencapai 14,6 volt dengan daya 28,7 watt.
Tes ke laptop Advent Soulmate X yang support Type-C full fungsi 20 volt. Kalau laptop Advent ini atau Windows ya, acuannya atau ukurannya menggunakan voltase. Ini ada juga Type-C charging. Ini support 12 volt atau 36 watt berdasarkan adapter di bawah. Sedangkan Type-C full fungsi 20 volt. Ini coba saya menggunakan yang 20 volt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita cek dari sisi protokol isi daya cepat yang aktif PD 3.0. Lihat voltasenya 19,8 volt dianggap sebagai 20 volt, dikali 0,7 ampere sama dengan 15,8 watt. Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau biasanya laptop mode hidup dia bisa mencapai di atas 20 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat Ripple-nya sangat menegangkan, mencapai VPP 355 mV. Kenapa kok sangat tinggi? Karena sekali lagi voltasenya mencapai 20 volt atau realnya 19,8 volt. Tes ke TWS, saya ada Vivan Smart Digital Display. Ini Vivan, coba saya cek secara spesifikasi ya. Nah, ini sebentar saya perlihatkan dahulu. Namanya Vivan Smart T7, inputnya 5 volt 1 ampere. Nah, lihat itu ya. Oke, kita cek dahulu dari sisi baterai. Nah, lihat ini sudah lowbat baterainya. Nah, ini cara masuk ke menu daya rendah pada power bank ini QuickTech. Tinggal kita tekan secara cepat pada bagian tombolnya. Lihat ini saya tekan 1, 2. Dia akan berubah seperti ini. Ini logo mode daya rendah. Kalau mau mengembalikan tinggal kita tekan secara cepat lagi 1, 2. Dia akan kembali ke mode normal. Saya tekan lagi 1, 2 mode daya rendah. Oke, sekarang saya tes ke power bank. Maksud saya ke TWS. Nah, kalau mode daya rendah aktif, kita pakai kabel apapun bebas ya, tidak harus kabel yang khusus mode daya rendah. Nah, ini coba saya cek struktur dayanya dahulu. Nah, lihat ini sudah nyala. Lihat, saya hubungkan. Start dari baterai 2%. Nah, ini lihat struktur dayanya yang aktif DCP 4,9 volt kali 0,3 ampere sama dengan 1,5 watt. Bisa digunakan untuk mode daya rendah dan aman untuk TWS karena dayanya sudah sesuai dengan spesifikasinya. Nah, oke, ini sudah. Coba kita cek dari sisi Ripple-nya. Nah, lihat Ripple-nya, saya pause secara acak, menghasilkan nilai Ripple 32 mV VPP-nya. Lumayan rendah. Oke, sekarang saya cabut bagian ininya, USB Dr. Cozy-nya. Kemudian kita tes dalam waktu 10 menit. Lihat ini ya, start dari baterai 3%. Dalam waktu 10 menit dia mati sendiri atau tidak. Power banknya start dari sekarang. 10 menit telah berlalu. Oke, kita cek power banknya. Lihat masih nyala. Tersisa daya baterai 3%. Nah, sekarang kita lihat dari sisi TWS-nya. Nah, sudah terisi 17%. Tadi start dari baterai sekitar 3 atau 2% ya. Jadi bisa digunakan untuk charging ke TWS dengan status power bank tidak mati dengan sendirinya. Tes charging dual port secara bersamaan. Ada laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 40 watt dan saya coba untuk ke ponsel Samsung Super Fast Charging 25 watt. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini pertama coba saya hubungkan ke laptop Samsung Chromebook 4 dahulu. Nah, lihat sudah nyala ya. Maksud saya ini lihat dayanya sudah terdeteksi 33 watt. Coba kita cek dari sisi yang ada di laptop. Sebentar saya tata dahulu. Lihat ini dayanya di digital display mencapai pada daya 36 watt. Nah, kemudian ini coba saya hubungkan yang port kedua USB-C. Silakan dilihat dari sisi power banknya apakah mengalami restart atau tidak. Aman ya. Oke, dari sisi sini sudah. Ini lihat saya hubungkan ke ponsel Samsungnya. Bisa dilihat dari sisi sini ya, dia mengalami restart atau tidak. Semoga terlihat jelas. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini tidak restart, aman, super fast charging aktif. Nah ya, oke, coba dari sisi sini dilihat PD-nya aktif. Nah, dari sisi laptop sudah stabil. Nah, bisa dilihat, coba ya, saya tata dahulu. Nah, seperti ini mungkin. Coba saya dekatkan dari sisi laptop plus ponselnya. Nah, lihat laptopnya 36 watt. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian ponselnya 25 watt. Sudah stabil dua-duanya. Artinya bisa digunakan untuk dual port secara bersamaan USB-C plus C. Nah, kemudian ini saya tambah untuk USB-A
coba ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Jadi ini full Samsung ya ponselnya atau device-nya. Nah, sebentar kita lihat dahulu. Ini saya hubungkan lewat USB-A. Apakah dia mengalami restart atau tidak? Silahkan diperhatikan bagian sini dan sini. Nah, lihat ini mulai saya hubungkan ya. Nah, sebentar, lihat saya hubungkan sekarang. Nah, di sini mengalami restart. Padahal ini masih saya hubungkan USB-A saja. Nah, ya artinya bagian USB-C yang kedua dan USB-A perkiraan power sharing. Nah, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masukkan bagian USB-A. Lihat ini saya hubungkan. Silakan dilihat bagian sini dan sini ya. Nah, lihat saya hubungkan sudah stabil. Start dari baterai lihat ini cuma charging saja 21%. Nah, jadi ketika dihubungkan dual 3 port secara bersamaan, yang bagian USB-C 2 dia mengalami restart menuju titik ini 14 watt. Kalau 14 watt ini ya otomatis fast charging ya, bukan super fast charging lagi. Sedangkan USB-A lihat dia 8,1 watt. Nah, jadi efektifnya kalau pengen fast charging dua-duanya atau super fast charging dua-duanya menggunakan dual USB-C. Nah, USB-A tidak bisa. Nah, sekarang coba dari sisi kita lepas bagian USB-C-nya. Artinya USB-C 1 plus USB-A, apa yang terjadi ya? Lihat ini saya cabut. Nah, dia mengalami restart. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dia PD-nya langsung aktif atau fast charging-nya aktif dengan daya 14 watt. Coba saya nyalakan ponselnya fast charging. Jadi bisa saya tarik sebuah pendapat atau kesimpulan, USB-C 1 ini dia aman. Dia tidak terpengaruhi oleh USB-C 2 dan USB-A. Sedangkan ini power sharing. Jadi efektifnya bisa digunakan USB-C 1 plus USB-A dual fast charging atau USB 1 plus USB-C 2 dual fast charging. Kalau ketiga-tiganya ini ada yang kalah salah satu bagian ini atau ini. Tapi nanti yang kalah bagian USB-A ya, tidak support fast charging. Sedangkan USB-C 2 dia support fast charging tapi belum super fast charging atau adaptive fast charging 15 watt ketika dihubungkan ke 3 port ini. Tes speed recharging powerbank QuickTech, lihat tersisa daya 3%. Nah, saya menggunakan adapter charger dari brand Note X yang support daya 140 watt plus menggunakan kabel bawaan powerbank. Saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini mulai saya hubungkan. Start dari baterai 3% ya. Yang aktif PPS dengan seluruh daya 19 volt kali 4,5 ampere sama dengan 8,8 watt. Nah, lihat ini. Ini masih naik dayanya. Secara teori katanya support input daya 100 watt. Nah, lihat sudah di 90. Nah, ini sudah ya, anggap sudah. Kemudian coba kita cek dari sisi ripple. Nah, ini ripple-nya. Lumayan rendah, lumayan bagus ini. Mencapai, coba saya pause secara acak, VPP-nya 125 mV. Padahal ini voltasenya dalam kategori 20 volt. Kadang tidak 20 volt bulat ya, pasti di bawahnya. Lihat dia mencapai titik daya maksimal 92 watt. Nah, kemudian ini saya lepas untuk kita tes dari sisi speed recharging-nya ya. Dari sisi seluruh daya sudah. Nah, ini saya lepas, kemudian kita cek dari sisi speed recharging. Saya tata seperti ini. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Dari sisi adapter charger mencapai 90 watt. Nanti saya kontrolnya menggunakan wattmeter adapter charger. 30 menit telah berlalu. Kita cek power banknya. Sudah terisi 56% dalam waktu 30 menit. Dayanya tersisa 30,6 watt. Coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger 31 watt. Nah, oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat nih temperaturnya. Dia mencapai di sekitar 43. Hangat normal ini, lihat. Nah ya, coba saya dekatkan area sini yang panas biasanya di 42, 43. Aman ya, hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, ini temperatur adapter chargernya yang panas. Tapi belum panas terlalu menyengat. Lihat ini, dia berada di area 52.
Nah, padahal ini saya menggunakan adapter charger 140 watt. Panasnya segini, apalagi yang sama-sama menggunakan daya 100 watt, pasti panas menyengat. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 15 menit telah berlalu. Saya stop dahulu timernya. Kemudian kita cek power banknya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu sekali lagi 1 jam lebih 15 menit. Kita cek dari sisi daya. Lihat ini, menunjukkan dayanya sudah 0 watt. Kemudian kita cek dari sisi stop kontak. Kita lihat ini, dayanya juga sudah 0 watt. Artinya, ketika sudah terisi penuh, sudah tidak ada lagi listrik yang masuk. Aman buat power bank. Tes speed charging dan real capacity. Kali ini akan saya tes ke Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Kita cek dahulu sistem charging atau baterai yang ada di Infinix ini. Nanti start dari baterai 2%, teknologi baterai lithium ion. Kalau di mAh kan 2% itu 100 mAh. Tingkat kesehatan baterai good, baterai tipe lithium ion, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Indikator yang masuk charging start dari baterai 100% yang ada di power bank. Nah, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan kapasitas power banknya tersisa berapa mAh atau berapa persen. 30 menit telah berlalu. Kita cek ponselnya. Nah, sebentar saya menggunakan aplikasi saja. Terisi 55% dalam waktu 30 menit. Nah, ini sebuah speed charging kelasnya kelas super fast charging atau super charger 33 watt ya segini. Oke, kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya baterai ini 78%. Oh, tapi dayanya lumayan turun ya. Setelah terisi 50% atau 30, lihat ini tersisa daya 9 watt. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini temperatur power bank 37-34. Lumayan dingin kategorinya. Nah, lihat. Kemudian cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, lihat ini temperaturnya hangat normal juga. Di paling panas 40 derajat Celcius, sangat normal ini. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam 18 menit telah berlalu. Kita cek ini, power banknya mati, juga ponselnya sudah mati, indikator chargingnya. Coba saya nyalakan. Nah, coba kita cek dengan menggunakan ini saja. Nah, lihat ini ya, sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 18 menit saya stop timernya. Ini saya cabut. Kemudian, nah lihat ini, dari sisi power bank tersisa daya baterai 55%. Tes real capacity dan speed charging tahap kedua ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro turbo charging 67 watt. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi sistem baterai yang ada pada ponsel Xiaomi ini. Start dari baterai 5%, menggunakan teknologi baterai lithium polymer ya, lihat ini. Secara mAh 250 mAh, tingkat kesehatan baterai good, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Saya hubungkan dahulu. Nah, di sini sudah saya hubungkan, 67 watt aktif dan kabelnya terdeteksi di power bank. Lihat, cukup bagus tampilannya dan ada desimalnya ya. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, ini saya buat mode ponsel mati kalau ke Xiaomi biar efisiensinya semakin tinggi ya. Sebentar saya matikan dahulu. Nah, ini selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 31 menit telah berlalu. Oke, kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya baterai 25%. Kemudian dayanya kita lihat ini. Tersisa daya sekitar di 15-17 watt, 18 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini. Sudah terisi 64% dalam waktu 32 menit. Nah, ini kelasnya kelas turbo charging 67 watt. Nah, lihat. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, ini temperatur power bank hangat normal. Nah ya, walaupun dayanya mencapai tadi jalan di turbo charging 67 watt. Nah, sekitar di 44. Nah, 43-44 temperaturnya. Coba ke ponselnya. Lihat ini, ke ponsel di temperatur hangat normal 40 derajat Celcius. Nah ya, aman. Dari sisi power bank maupun ponsel. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 55 menit telah berlalu. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini, terisi 100%. Dengan sisa baterai tersisa 4%. Analisis real capacity power bank QuickTech 10 Plus. Dari kapasitas baterai ini bisa dilihat 15.000 mAh.
Kemudian pihak pabrikan mengklaim bisa mencapai 8.300 mAh. Berdasarkan tes menunjukkan sebuah rel capacity di atas dari klaim pabrikan. Tadi saya tes ke ponsel Infinix Go 30, baterai 5.000 mAh, terisi full 100%. Kemudian saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, baterai 5.000 mAh juga terisi full 100%. Totalnya sudah bisa mencapai 10.000 mAh, sudah di atas dari klaim pabrikan 8.300 mAh. Lihat ini. Nah, kemudian power banknya tersisa daya baterai 4%. Sudah tidak saya teruskan ya, karena cuma 4%. Jadi rel capacity dari power bank ini di atas dari klaim pabrikan, yaitu klaimnya 8.300 mAh. Berdasarkan tes mencapai hingga 10.000 mAh atau sekitar 70% dari kapasitas baterai 15.000 mAh. Sangat bagus sekali. Jadi kesimpulannya power bank QOOCTECH 10 Plus yang memiliki kemampuan peningkatan dibandingkan dengan power bank QOOCTECH 10, misalnya dari sisi kapasitas naik menjadi 15.000 mAh dari 10.000 mAh. Dari sisi tampilan juga cukup bagus sekali, ada pembaruan yaitu mampu mendeteksi kabel yang kita hubungkan kabel PD ya. Dia support berapa ampere, lalu dihubungkan charging ke ponsel apa dia membaca. Ada tampilannya seperti itu, tapi dengan catatan pada seri-seri tertentu ada yang tidak bisa. Lalu dari sisi input juga terjadi pembaruan. Dari QOOCTECH 10 itu inputnya 90 watt. Nah, ke sini ke QOOCTECH 10 Plus mencapai hingga 100 watt. Sayang pada sisi output terjadi penurunan, yaitu kalau QOOCTECH 10 mencapai 150 watt, sedangkan ini 120 watt. Tapi menurut saya itu sudah outputnya sudah pas ya ketika digunakan charging ke ponsel Xiaomi 120 watt turbo chargingnya. Jadi tidak ada masalah dari sisi output. Lalu dari sisi kemampuan fast charging juga cukup bagus sekali. Support 100% fast charging, super fast charging, turbo charging, super fast charging Samsung 2.0, flash charging ataupun lainnya. Tergantung pandai-pandainya kita mengkombinasikan kabel yang dibutuhkan ponsel itu atau device yang kita chargingkan agar tercapai sebuah sistem fast charging yang maksimal. Lalu dari sisi kemampuan lainnya, misalnya dia juga support untuk charging ke laptop PD 45 watt ataupun laptop yang membutuhkan voltase 20 volt dan juga bisa digunakan untuk charging ke TWS. Dari sisi lainnya, dari sisi speed charging atau recharging power bank ini kapasitasnya 15.000 mAh. Tadi saya tes start 0% hingga terisi 100%. Membutuhkan waktu 1 jam lebih 20 menit. Ingat kapasitasnya 15.000 mAh. Tadi saya dukung dengan menggunakan adapter charger Note X 140 watt, menghasilkan temperatur adapter charger yang agak panas tapi tidak terlalu menyengat. Dari sisi temperatur power bank hangat normal. Dari sisi speed charging ke ponsel tadi, misalnya saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, turbo charging 60 watt aktif, kapasitas baterai 5.000 mAh. Dari low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu cuma 55 menit. Nah, itu sebuah speed charging yang real, benar-benar Xiaomi turbo charging 67 watt. Lalu dari sisi rel capacity juga cukup bagus sekali. Dari klaim pabrikan sekitar di 8.300 mAh. Saya tes berdasarkan tes menunjukkan rel capacity sekitar di 10.000 mAh. Tadi ke Infinix ini 5.000 mAh terisi 100%, ke Xiaomi 5.000 mAh juga terisi 100%, sudah terisi 10.000 mAh. Baterainya tinggal sedikit, tidak saya teruskan. Lihat ini cuma tersisa 4%. Jadi secara keseluruhan performa powerbank ini sudah lebih dari cukup ya, dengan kapasitas 15.000 mAh, support turbo charging atau fast charging 120 watt. Dalam paket pembelian banyak dapat bonus mulai dari kabel 6 ampere dan silikon case. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes powerbank QOOCTECH 10 Plus ini. Kalau tentu ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli powerbank QOOCTECH 10 Plus ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.